Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat para hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini jumpa kembali dalam kajian motivasi diri. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung dan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak sanggup menghitungnya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak berjasa untuk umatnya. Para hamba Allah, kajian motivasi diri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ada sebuah riwayat yang kurang lebih mafhumnya, suatu hari malaikat Jibril turun ke bumi dan menjumpai Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi kita. Pertanyaan yang pertama, "Wahai Muhammad, mulia manakah engkau dengan surga?" Nabi kita menjawab, "Wahai Jibril, antara saya dengan surga mulia saya." Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu untuk saya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga nanti tempat tinggal saya. Surga diperuntukkan untuk tempat kediaman saya kelak di yaumil qiyamah. Maka mulia saya antara saya dan surga. Para jamaah, logikanya, kalau sesuatu itu diciptakan untuk sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu lebih mulia daripada sesuatu yang satu itu. Contoh, kalau si A diciptakan untuk si B, maka derajat
si B tentu lebih mulia daripada si A. Itulah dengan surga. Surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan, surga Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Muhammad, untuk tempat tinggal Nabi Muhammad. Maka surga yang diciptakan untuk Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad lebih mulia daripada surga. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, wahai Muhammad, mulia mana engkau dengan alam semesta? Mulia mana engkau dengan alam atau jagat raya ini? Maka Nabi kita menjawab, wahai Jibril, antara saya dan alam semesta, dunia berikut isinya, maka mulia saya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia berikut isinya itu diambil, diciptakan dari nur saya, nur Muhammad. Semua yang Allah ciptakan, semua makhluk yang Allah ciptakan itu diciptakan dari nur saya, nur Muhammad. Maka saya lebih mulia dari semua yang ada. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, wahai Muhammad, mulia mana engkau dengan saya? Mulia mana saya dengan engkau? Nabi kita menjawab, wahai Jibril, walaupun engkau adalah penghulunya malaikat, walaupun engkau pemimpinnya malaikat, walau engkau ketuanya malaikat, perlu Anda ketahui bahwa saya pun adalah penghulunya, pemimpinnya, ketuanya para nabi. Saya adalah pemimpinnya semua nabi. Khataman nabiyyin, saya sebagai penutup nabi-nabi. Maka antara engkau dengan diriku, mulia saya. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tugas untuk menyampaikan, membawa wahyu Allah kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran risalah agamanya untuk para nabi-nabi. Engkaulah yang menyampaikan, engkaulah yang membawa, termasuk risalah wahyu Allah yang diturunkan untuk saya. Engkaulah yang menyampaikan, engkaulah yang membawa. Maka antara diriku dengan engkau wahai Jibril, masih mulia saya. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, wahai Muhammad, mulia mana engkau dengan agama? Mulia mana engkau dengan agamanya Allah, agama Islam? Maka Nabi Muhammad diam sebentar untuk mempersiapkan jawabannya. Lalu Nabi kita
menjawab dengan lantang, "Wahai Jibril, perlu engkau ketahui, perlu engkau fahami, sesungguhnya antara saya, antara Muhammad dengan agama Allah, dengan dinul Islam, masih mulia agama Allah. Muhammad dengan Islam masih mulia Islam. Muhammad dengan agama Islam masih berharga, masih mulia, masih tinggi harganya agama. Agama adalah perkara yang sangat mulia. Agama adalah perkara yang sangat tinggi nilainya, yang sangat mahal harganya. Saya, wahai Jibril, Allah utus, Allah ciptakan, Allah hantar ke tengah-tengah masyarakat. Allah jadikan saya sebagai penutup nabi-nabi untuk perkara agama, untuk menyebarkan agama, untuk mendakwahkan agama Allah, untuk mensiarkan agama Allah yang suci ini kepada umat manusia. Nah, ketika saya berdakwah, ketika saya menyampaikan risalah Allah, menyampaikan agama Allah, menyebarkan agama Allah kepada manusia, maka orang-orang yang menerima dakwah saya, orang-orang yang menerima risalah Islam, ada yang menerima, ada yang suka, ada yang menolak. Bahkan tidak sedikit di awal-awal saya berdakwah, menyampaikan agama, orang-orang Arab, Quraisy Mekah, kufar Mekah, bertubi-tubi, bermacam-macam memberikan perilaku yang tidak nyaman, perilaku yang tidak bersahabat. Saya demi agama, demi dakwah Islam, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah tubuh saya. Saya karena menyampaikan agama Allah diludahi oleh kaumku sendiri. Saya karena menyebarkan agama Allah, berdakwah, orang-orang Arab, orang-orang Mekah mengatakan kepada saya telah gila, Muhammad Majnun, Muhammad tukang sihir. Dan puncak daripada penolakan, kebencian orang-orang Mekah terhadap dakwah saya, mereka sepakat untuk berencana menangkap saya, hidup atau mati. Dan mereka sudah melakukan pengejaran kepada saya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan rencana busuk mereka. Saya masih Allah lindungi dari kejahatan mereka yang ingin menangkap saya. Sudah banyak penderitaan saya dalam rangka mendakwahkan Islam, menyebarkan agama Allah. Sudah banyak onak dan duri, kerikil-kerikil tajam, penghambat, penghalang, perintang, yang merintangi, yang menghalangi, yang menghambat, yang ingin menghentikan dakwah Islam,
yang saya lakukan. Sampai kepada tawaran-tawaran harta, tawaran wanita, tawaran jabatan. Suatu hari, tokoh-tokoh kafir bermusyawarah. Lalu saya dipanggil. Kemudian di antara mereka ada yang menjadi juru bicara. Wahai Muhammad, saya sudah musyawarah kepada kawan-kawan saya. Dan saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau Anda menginginkan harta benda, maka kami siap mencari dan mengumpulkan ekonomi harta benda di Jazirah Arab ini untuk Anda. Ini tawaran harta. Hai Muhammad, kalau engkau menginginkan wanita, perempuan yang cantik, kami siap untuk mencari bunga-bunga desa, bunga kota, bunga kampus yang tercantik, yang terindah untuk Anda. Ini tawaran wanita. Hai Muhammad, kalau engkau menginginkan sebuah jabatan, pangkat dan jabatan, kami siap untuk melantik kamu menjadi pemimpin kami. Tapi satu hal yang perlu Anda ingat. Ada satu hal yang kami inginkan dari Anda. Tolong hentikan misi dakwah kamu. Tolong akhiri misi penyebaran agama yang kamu jalankan. Karena kami sudah punya agama nenek moyang kami. Maka wahai Jibril, semua tawaran tersebut saya tolak. Saya mengatakan seandainya matahari ada di sebelah tanganku dan rembulan ada di sebelah kiriku, wallahi, demi Allah, aku tidak akan mundur menghentikan dakwah Islam walau hanya sejengkal. Inilah pentingnya agama, tingginya nilai agama Allah. Sampai Nabi Muhammad dikorbankan untuk agama. Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat Masya Allah, derajatnya di mata Allah. Sehingga surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetapi dalam mengemban misi perjuangan Islam, dalam mendakwahkan agama Allah Islam, beliau sangat banyak menerima kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan dari umatnya. Banyak menerima penderitaan demi Islam, demi perjuangan. Ini merupakan resiko, merupakan mahar yang harus Nabi alami, yang harus Nabi jalani. Rintangan apapun yang menghadang, hambatan bagaimanapun besarnya, tetap Nabi Muhammad istiqomah, tidak pernah berhenti dalam berdakwah, tidak pernah menaruh rasa benci kepada orang-orang yang memusuhi. Padahal
orang-orang yang membenci dakwah Nabi, padahal orang-orang yang memusuhi, yang menghambat, yang merintangi, yang meludahi Nabi, itu orang-orang yang dulunya sebelum Nabi dakwah mengagumi Nabi, mencintai Nabi. Nabi Muhammad sebelum berdakwah ketika masih usia muda, maka Masya Allah, nama Nabi Muhammad sebelum diangkat, sebelum diutus menjadi Nabi, orang Arab mengaguminya. Orang Arab mencintainya karena akhlak Nabi, karena akhlak Muhammad yang Masya Allah sangat penolong, ramah tamah, berkata yang lemah lembut, pemuda yang baik. Sehingga dalam sejarah Nabi kita mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Semua orang-orang Arab mengagumi pribadi akhlak Nabi. Sehingga nama Muhammad sangat viral di masyarakat Mekah. Ada cerita sedikit bagaimana harumnya nama Muhammad di masyarakat Mekah. Ada di daerah terpencil, daerah dusun, istilah kita hari ini, daerah desa. Seorang nenek ditanya, "Wahai nenek, kamu kenal enggak dengan Muhammad?" Nenek itu menjawab, "Kenal." Padahal dia belum pernah jumpa, belum pernah ketemu dengan Muhammad. Karena viralnya, karena harumnya nama Muhammad di masyarakat Mekah, nenek pun yang memang belum pernah kenal, belum pernah ketemu, ketika diajukan sebuah pertanyaan, "Wahai nenek, kenalkah engkau dengan Muhammad?" Dia menjawab, "Kenal." "Siapa dia wahai nenek?" "Dia Muhammad, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang suka menolong orang." Begini kisah kehidupan Nabi Muhammad ketika beliau yang mulia belum menjalankan misi dakwah Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun, dan umur itu umur yang memang sudah waktunya menerima SK kenabian, dan ketika beliau memulai dakwah Islam, mulai orang yang tadinya, orang yang dulunya mengagumi Nabi, mencintai Nabi, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, orang berbalik arah. Yang tadinya mencintai menjadi membenci. Yang tadinya mengagumi sekarang malah mengadakan perlawanan, menghambat dakwah Nabi, merintangi dakwah Nabi, mengolok-olok, mencibir-cibir, mencaci maki, bahkan kepada tindakan kasar, pelemparan batu, meludahi, bahkan rencana Nabi akan ditangkap, akan dibunuh. Semua penderitaan Nabi itu karena agama. Nabi menderita lahir dan batin. Nabi menderita lahir dan batin. Lahirnya Nabi dilempari batu. Zahirnya fisik Nabi dilempari batu, diludahi,
bahkan dikejar akan ditangkap. Batinnya Nabi disakiti, diolok-olok, dikatakan gila, al-majnun, dikatakan tukang sihir, as-sihr. Semua penderitaan Nabi itu karena agama Islam. Maka antara Nabi Muhammad secara fisik dengan dinullah, dengan agama Allah, maka masih tinggi nilainya agama. Masih mulia agama. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat agama ini. Orang-orang dulu masuk Islam, menerima Islam, menerima dakwahnya Nabi, juga ikut dibenci oleh orang-orang kafir. Tidak mudah di awal-awal Islam orang mempertahankan Islamnya. Tidak mudah di awal-awal Islam orang Islam menjalankan ibadah. Sangat berat menjalankan ibadah. Selalu ada gangguan dari kafir Mekah. Melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji, selalu dihambat oleh orang-orang kafir. Bahkan kalau ada orang Mekah yang ikut menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi orang Islam, maka orang-orang kafir akan menyakitinya, berusaha untuk memurtadkan kembali. Ini susahnya ya beragama Islam di awal-awal perjuangan Nabi. Sementara kita saat ini, Masya Allah, kita bisa leluasa, kita bisa bebas dalam beragama, dalam menjalankan perintah Islam, dalam mengamalkan perintah Allah. Tidak ada hambatan. Kita sholat, tidak ada yang mengganggu. Kita zakat, tidak ada yang membenci. Kita puasa Ramadan, tidak ada yang menghalangi. Kita haji umrah pun tidak ada yang menghalangi. Tergantung kitanya. Maukah kita mengamalkan syariat agama Islam dengan baik atau tidak? Musuh di zaman Nabi nyata, orang-orang kafir. Tapi penghambat kita, musuh kita yang merintangi kita dalam mengamalkan agama Allah, dalam menjalankan syariat Islam adalah hawa nafsu kita sendiri. Seperti apa? Seperti malas dalam beribadah. Malas dalam melaksanakan sholat. Malas datang ke masjid. Malas membaca Al-Quran. Malas melaksanakan sholat duha. Malas bangun malam untuk tahajud. Malas atau sayang bersedekah, infak. Berat untuk berpuasa wajib maupun sunnat. Dan juga berat untuk melaksanakan ibadah haji walaupun sudah kaya raya. Jadi musuh kita sebetulnya hawa nafsu kita. Bukan musuh yang nampak seperti orang-orang kafir. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia tercinta ini, yang mayoritas beragama Islam. Masjid di Indonesia
banyak. Masjid, musola banyak. Keberagaman di Indonesia dijamin oleh undang-undang negara kita. Saling harga menghargai, hormat menghormati di antara agama yang ada. Maka kerukunan kehidupan beragama ini harus kita rawat, kita jaga. NKRI kita pertahankan. Walaupun negara kita bukan negara agama, tapi pemeluknya semua harus beragama. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama tertentu. Bebas memeluk. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memilih agama Islam. Tidak ada paksaan. Maka orang yang berbeda dengan kita, orang yang berbeda dengan agama Islam, itu bukan musuh kita. Itu bukan musuh kita. Itu bukan penghalang kita dalam menjalankan agama Islam di Indonesia. Kita bisa bebas, bisa sepuas-puasnya dalam mengamalkan Islam di negara kita ini. Berapa lama kita mampu membaca Quran? Berjam-jam kita membaca Quran, tidak ada yang melarang. Berapa jam kita mampu untuk i'tikaf di masjid, tidak ada yang mengusir. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini sangat ringan, sangat mudah dalam mengamalkan agama. Tidak susah, tidak banyak rintangan. Maka harus kita fahami bahwa perkara yang paling berharga, perkara yang tinggi nilainya dalam kehidupan manusia itu perkara agama. Perkara iman dan amal soleh. Agama perkara yang tinggi nilainya, melebihi segala yang ada. Agama lebih tinggi nilainya daripada harta benda. Agama lebih tinggi nilainya daripada pangkat dan jabatan. Agama lebih tinggi nilainya daripada semua yang kita anggap berharga. Karena Nabi Muhammad diutus untuk perkara agama. Nabi Muhammad sudah mengorbankan segala yang ada. Nabi Muhammad telah mengorbankan segala apa yang ia punya. Bahkan sampai kepada harta Khadijah. Aset Khadijah juga dikorbankan, dihabiskan untuk perjuangan agama Allah Islam. Kita ketahui dalam sejarah bahwa Khadijah termasuk wanita yang kaya raya di masanya. Kata sebagian ulama, sebelum nikah dengan Nabi, aset kekayaan, ekonomi, harta Khadijah itu luar biasa. 2/3 perekonomian aset di Mekah itu miliknya Khadijah. Bahkan Nabi Muhammad dulu sebelum menikah dengan Khadijah pernah menjadi pegawai, menjadi pekerja Khadijah. Ketika Nabi Muhammad menjalankan perdagangan milik Khadijah, Masya Allah,
untungnya berlipat-lipat. Untungnya berlipat ganda. Sangat berbeda dengan pekerja-pekerja sebelumnya. Dan ketika Khadijah ingin memberi bonus, tambahan dari gaji yang disepakati, Nabi pun menolak. Nabi Muhammad hanya menerima gaji sebagaimana kesepakatan. Ini mulianya Nabi Muhammad. Tidak ingin, tidak menuntut lebih dari yang semestinya. Maka Khadijah juga termasuk wanita yang janda, yang sangat baik akhlaknya, yang sangat dermawan pribadinya. Sehingga di antara alasan mengapa Nabi Muhammad mau menikahi seorang janda yang memang umurnya lebih tua daripada Nabi Muhammad, yang walaupun itu juga perintah Allah, pernikahan tersebut, tetapi ada alasan tertentu mengapa Nabi Muhammad mau menjadikan sebagai istrinya. Yang di antara alasan Nabi Muhammad menjadikan Khadijah sebagai istrinya adalah karena Khadijah punya karakter, punya watak, punya sifat yang sangat mulia. Sifat dermawannya, sifat lomannya, suka memberi kepada orang lain. Menjadi orang kaya yang dermawan, yang suka memberi. Maka ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, Khadijah pun secara bertahap mendukung dakwah suaminya. Tidak hanya dukungan moral saja, tapi semua milik Khadijah, semua aset Khadijah, semua harta Khadijah diberikan kepada suaminya sebagai dukungannya kepada perkembangan syiar Islam. Ini bukti yang tidak bisa terbantahkan. Ini kisah nyata. Seorang istri yang kaya raya menikah dengan suami yang tidak begitu punya apa-apa. Tetapi Khadijah seperti ini tidak akhirnya mengatur suaminya. Justru yang terjadi, Khadijah menunjukkan, membuktikan seorang istri yang patuh kepada suaminya, yang siap taat kepada suaminya. Semua hartanya diserahkan kepada suaminya. Sehingga secara bertahap harta Khadijah habis untuk perjuangan Islam. Habis untuk perjuangan penyebaran agama Allah. Dikisahkan ketika Khadijah ingin menyusui putrinya Fatimah. Ketika Fatimah menyusui puting dari ibunya, yang keluar bukan ASI warna putih, tapi yang keluar adalah darah warna merah. Mengapa terjadi? Khadijah kurang, istilah bahasa kita, kurang gizi.
Ini yang disampaikan oleh sebagian ulama. Karena hartanya sudah dihabiskan untuk Islam. Hartanya sudah dibelanjakan untuk agama Allah. Yang tadinya seorang wanita kaya raya, semua serba punya. Ketika menjadi istri seorang nabi, hartanya diserahkan ke nabi. Agar hartanya menjadi harta yang manfaat. Agar hartanya menjadi penolong di akhiratnya. Dalam sebuah kisah yang lain juga terjadi. Ketika Nabi Muhammad pulang dari dakwah. Pulang ke rumah. Kecapean. Maka Nabi kita tiduran ya di pangkuan istri tercinta Khadijah. Berbaring. Yang kepala Nabi di pangkuan Khadijah. Sambil Khadijah membelai-belai rambut yang mulia suaminya, akhirnya Nabi kita tertidur pulas karena kecapean berdakwah. Kemudian setelah itu Khadijah pada saat membelai-belai kepala yang mulia Nabi Muhammad, ditemukan beberapa uban di rambut Nabi. Maka akhirnya terbayang di pikiran Khadijah, pikiran yang tidak-tidak. Mungkin kalau bahasa kita, Nabi sudah tua. Buktinya rambutnya sudah keluar uban. Mungkin gak lama lagi Nabi akan wafat. Macam-macam pikiran Khadijah. Tanpa dia sadari, di tengah-tengah kerisauan Khadijah, Khadijah pun menangis. Tangisan air matanya tumpah. Jatuh, menetes. Pas kena pipi Nabi Muhammad. Nah, karena air mata itu hangat ya, terasa hangat, maka Nabi seketika langsung bangun, terjaga. Ketika Nabi Muhammad SAW terbangun dari tidurnya, melihat wajah istrinya menangis, maka Nabi Muhammad sebagai suami bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Gerangan apa yang membuat engkau sedih lalu menangis? Apakah engkau sedih, menyesal nikah dengan saya sehingga hartamu habis?" Ini pertanyaan yang Nabi ajukan. Menyesalkah, wahai istriku Khadijah, engkau menikah dengan saya sehingga hartamu habis? Sedihkah saat ini kita nggak punya apa-apa? Maka akhirnya Khadijah menjawab, "Wahai Nabi, wahai suamiku, sesungguhnya saya menangis ini bukan karena menyesal menikah dengan engkau. Saya menangis ini bukan juga karena sedih karena hartaku sudah habis. Bukan semua itu wahai suamiku. Bukan semua itu wahai Nabi.
Lalu Nabi bertanya, terus mengapa engkau menangis? Apa alasan Anda menangis? Tolong saya dikasih tahu. Akhirnya istrinya menjawab dengan jujur, wahai suamiku, wahai Nabi, saya menangis karena saya sudah tidak bisa lagi menyenangkan kamu. Saya sudah tidak punya harta lagi untuk menopang perjuangan dakwahmu. Hartaku sudah tidak ada lagi, wahai suamiku. Apalagi yang saya bisa lakukan untuk membantu perjuangan agama Islam? Apalagi yang saya punya untuk membantu perjuangan dakwahmu? Wahai para jamaah, begitulah sifat seorang istri yang soleh, yang solehah. Itulah sikap seorang istri Nabi Khadijah yang luar biasa dermawannya. Semua harta sudah habis dibelanjakan untuk membantu tersebarnya dakwah Islam. Kemudian Khadijah lanjut berkata, wahai suamiku, wahai Nabi, berhubung hartaku sudah tidak ada lagi, maka nanti bila saya mati duluan, dan memang dalam sejarah Khadijah meninggal duluan. Apabila saya nanti meninggal lebih dulu daripada engkau, kalau masih ada gunanya, masih ada manfaatnya, setelah dimakamkan sekian lama, maka bongkarlah makam saya. Galilah makam saya. Angkatlah tulang-tulang saya agar bisa dijadikan sebagai jembatan. Kalau ada jalan yang terputus, supaya para pejuang sahabatmu ketika berdakwah, ketika melawan musuh bertempur, kudanya tidak terpeleset. Sampai seperti itu risau seorang istri yang solehah. Tidak hanya harta, tapi tulangnya pun rela dikorbankan demi dakwah Islam. Itulah harganya agama. Itulah nilainya agama. Tidak hanya Nabi, tidak hanya istri Nabi yang habis-habisan berkorban untuk ketinggian agama Islam, juga dilakukan oleh pengikut Nabi Muhammad, juga diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Mekah yang sudah menjadi Muslim, mengikuti jejak kehidupan nabinya, mengorbankan segala-galanya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau punya 7 toko, kalau nggak salah, 7 ruko, istilah bahasa kita. Semua tokonya dikorbankan, dibelanjakan untuk syiar Islam, untuk dakwah Islam. Begitu juga dengan sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Orang-orang dahulu, para sahabat Nabi, rela mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Islam. Berapa banyak umat Islam syahid demi perjuangan agama Allah.
demi tersebarnya dakwah Islam. Ini harganya, nilainya agama lebih tinggi daripada apa saja. Agama lebih tinggi daripada harta. Sehingga orang Islam yang paham dengan Islamnya, ngerti dengan nilainya Islam, hartanya dikorbankan, dibelanjakan, dihabiskan untuk Islam. Agama juga lebih tinggi daripada nyawa sekalipun, jiwa sekalipun. Banyak orang dahulu, para sahabat Nabi, syahid, siap meninggal, siap mati demi Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, perkara yang paling tinggi nilainya, perkara yang berharga di muka bumi ini adalah perkara agama. Perkara agama. Maksudnya agama Islam. Agama yang dibawa, yang disampaikan oleh para nabi. Semua nabi-nabi membawa, menyebarkan, menyampaikan agama Islam. Agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu. Sambung menyambung perjuangan Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Semua agama Allah. Dan sejak terutusnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, maka yang hanya diterima adalah syariat agama yang terakhir. Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir. Dalam Quran bisa para hadirin buka, terdapat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar hanyalah Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah di sisinya hanyalah agama Islam. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang sama, surah Al-Imran ayat yang ke-85. 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati humul khasirin. Siapa yang mencari, yang memeluk, yang mengambil keputusan selain agama Islam, maka agama yang ia cari, agama yang ia peluk, tidak akan Allah terima. Dan kelak di yaumil qiyamah, orang yang memeluk, yang mencari, yang memilih agama selain Islam, mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat yang agung, sebesar-besar nikmat, semulia-mulianya nikmat, setinggi-tinggi nikmat, induknya nikmat, ummun nikmah. Itulah nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi orang Islam. Hidup kita punya agama yang hak, punya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perkara yang paling tinggi, perkara yang paling berharga di muka bumi ini adalah perkara agama. Kemudian, apa saja yang berkaitan, yang berhubungan dengan agama pun akan Allah muliakan. Segala apa saja benda hidup, ya, makhluk hidup atau makhluk mati, benda mati yang ada kaitan, connect, ya, ada hubungan dengan agama Allah, maka barang itu, sesuatu itu akan ikut menjadi mulia, akan ikut menjadi berharga. Contoh, batu. Batu itu adalah benda mati. Hajar Aswad, ya, itu benda mati. Ka'bah itu juga benda mati. Bata yang dibangun, ya, yang disusun oleh Nabi Ibrahim di waktu itu. Karena Ka'bah itu ada kaitan dengan agama Allah, maka jutaan orang Islam merindukan untuk datang ke sana. Semua orang Islam pasti, kalau mereka memang betul-betul cinta kepada agamanya, cinta kepada Islamnya, pasti menginginkan, merindukan, punya cita-cita untuk berziarah ke tanah suci. Ingin, ya, tawaf di Masjid Haram, ingin melihat Ka'bah, ingin beribadah di sana. Jutaan kaum muslimin ketika pertama kali melihat Ka'bah, ini cerita orang yang sudah pernah ke sana. Saya ya belum ke sana, tapi alhamdulillah mohon doanya kepada para jamaah bisa sebelum mati melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya sudah daftar tahun 2016. Insya Allah kalau nggak ada halangan 2025 berangkat ke sana. Mohon dari semua jamaah supaya Allah mudahkan semuanya. Jutaan kaum muslimin ingin bertemu, ingin tawaf di Ka'bah. Begitu mulianya benda mati, Ka'bah. Dan juga ada Hajar Aswad di pinggir pojok Ka'bah. Pun juga sama, setiap orang yang beribadah haji ingin dekat ke Hajar Aswad. Bahkan ingin mencium Hajar Aswad itu. Memang ada sunnahnya, ada fadilahnya. Kalau memang bisa, tidak ada halangan, disunnahkan kalau kita tawaf bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksakan dengan cara menginjak orang lain, mengikut orang lain. Cukup dari jauh ngasih isyarat saja. Ini benda mati yang ada hubungan dengan agama Allah akan dimuliakan. Apalagi yang lain. Benda mati. Karpet, tikar, yang ada hubungan dengan agama Allah. Digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka pun menjadi mulia. Maka
karpet atau ambal atau tikar yang ada di musola, yang ada di masjid itu berbeda dengan karpet, dengan ambal, dengan tikar yang di luar masjid. Walaupun kualitas ambalnya ya murah, tapi setiap orang yang masuk masjid, setiap orang yang memasuki rumah ibadah, musola langgar, apakah ia pejabat atau orang biasa, apakah ia orang kaya atau orang biasa, orang miskin, wajib harus melepas, menanggalkan sendalnya, sepatunya. Dilarang memasuki masjid atau rumah ibadah, masjid, langgar, musola, sendalnya, sepatunya diikutkan tanpa dilepas. Dengan dalih, dengan alasan ia pejabat atau orang kaya. Kalau ada orang yang masuk masjid atau musola kok tidak melepaskan sendalnya, tidak melepaskan sepatunya, pasti jamaah akan menangkapnya. Ini mulianya ambal, karpet, bahkan tikar kalau ada hubungan dengan agama Allah berada di rumah ibadah. Orang akan sujud, orang akan menciumnya. Tetapi kalau tikar, ambal, karpet di luar masjid, walaupun harganya mahal, ya, ambalnya tebal, mana ada orang sujud di atasnya, mana ada orang mencium barang itu, seperti ambal yang ada di hotel-hotel, ambal yang ada di kantor-kantor, ambal yang ada di istana-istana, sepatu pun menginjak-injak di atasnya. Masya Allah. Kemudian batu, bata, semen, kerikil, koral, ya, genteng, plafon, keramik, apa saja yang dihubungkan dengan agama pun akan ikut mulia. Maka ada hadis Nabi yang kurang lebih mafhumnya, sebaik-baik bangunan di muka bumi adalah masjid. Sebaik-baik bangunan. Bangunan yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid, rumah Allah. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Itu ada hadisnya. Mengapa masjid Allah cintai? Karena masjid adalah rumah Allah, tempat hamba Allah beribadah. Taqarrub ilallah, tempat hamba Allah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masjid tempat hamba Allah tafakkur, tadabbur, berzikir, berdoa, sholat, tilawah, dan lain sebagainya. Intinya masjid tempat hamba Allah ingat akhirat, ingat Allah, ingat masa depan kita, alam kubur, ingat surga, ingat neraka. Itu seharusnya begitu setiap jamaah yang datang ke masjid. Ingat akhirat, perbanyak amal soleh, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perpanjang doa, perbanyak baca Quran. Semestinya seperti itu setiap orang yang ke masjid. Dan orang yang ke masjid itu menjadi tamunya Allah.
tamunya Allah. Mengapa pasar tempat yang sangat Allah benci? Umumnya pasar itu tempat orang lalai. Tempat orang berbuat yang macam-macam. Di sana orang bohong, di sana orang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Banyak di sana juga orang yang meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan. Banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak baik, yang gak terpuji, yang dikerjakan orang-orang yang di pasar. Belum senggal-senggolan laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Sehingga dianjurkan kalau orang ke pasar untuk mempercepat ketika belanja. Jangan lama-lama. Yang harus lama itu di rumah Allah, di masjid. Bukan di pasar. Dalam kenyataan terbalik. Kalau ke masjid buru-buru. Imamnya baca ayat agak sedikit panjang, kita gerundel. Kita marah. Kita nggak ikhlas, nggak suka. Dalam hati, panjang banget imam ini baca ayat. Kapok saya mampir di sini. Sedikit ada khutbah panjang, ada kajian agak lama, ceramah agak lama, enggak senang. Tapi ketika ia di tempat yang Allah benci, di pasar tersebut, Masya Allah berjam-jam, puluhan jam, dari pagi sampai sore, di pasar terus. Inilah yang perlu kita luruskan, pandangan seperti ini. Jadi kembali, apa-apa yang ada hubungan dengan agama Allah dimuliakan. Keramiknya menjadi mulia, tembok masjid jadi mulia, tiang-tiangnya jadi mulia. Semua menjadi mulia ketika orang melihat masjid dimanapun ia berada. Agama kita memberikan ajaran untuk berdoa, yaitu sholawat. Bersolawat ketika kita melihat, memandang masjid. Kenapa sholawat? Ya kita terkenang dengan jasa Nabi. Karena Nabi berdakwah, terbangunlah masjid ini. Kalau Nabi nggak berdakwah, nggak mungkin ada masjid yang di hadapan kita ini. Kita bersolawat banyak-banyak sebagai tanda terima kasih kepada Nabi. Teman sekalian, ini benda-benda mati ikut mulia karena ada hubungan dengan agama Allah. Kertas pun, ya kertas itu ya, kertas yang untuk nulis Al-Quran, ya, itu beda dengan kertas yang untuk menulis berita koran. Ya. Kalau kertas yang dipakai untuk menulis ayat-ayat Allah Al-Quran menjadi mushaf Al-Quran, maka orang Islam pun akan menghormatinya. Orang Islam akan menghormatinya. Memegangnya dengan hati-hati, ya, mengambilnya dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Itu tidak beradab. Al-Quran kitab yang mulia, kitab yang suci, kita hormati. Kalau mengambil, membawa tangan kanan, ya, meletakkannya pun di tempat yang tinggi, ya. Jangan ada di atas Quran benda-benda, pakaian atau buku-buku lain. Quran harus ditempatkan yang paling tinggi. Jangan ada di atas Quran buku atau pakaian atau kopiah. Kita hormati Al-Quran itu. Kita ingin membacanya, dianjurkan bersuci dulu,
bersuci ya dari najis, bersuci dari hadas. Pastikan kalau kita baca Quran, badan bersih, suci, pakaian bersih, suci, dan tempat juga bersih, suci. Dan kita punya wudhu. Ini adab membaca Al-Quran. Dibaca dengan hati-hati, ya. Kita duduk membacanya, usahakan Quran lebih tinggi daripada lutut kita. Quran lebih tinggi daripada paha kita. Jangan sampai Quran diletakkan di lantai, itu kurang adab namanya. Kita hormati. Kertasnya sederhana, ya, malah lebih baik kertas majalah. Masih bagus kertas yang ditulis untuk buku-buku yang lain-lain itu. Quran kadang-kadang kertasnya seperti kertas koran. Tapi karena untuk menulis firman Allah, kitabullah, walaupun kertasnya sederhana, maka akan terangkat menjadi mahal nilainya. Akan berharga, akan dimuliakan oleh jutaan umat Islam. Itu kertas, ada hubungan dengan agama Allah, menjadi mulia. Kemudian apa lagi? Hewan. Hewan. Burung. Ada dalam sejarah cerita kisah dakwahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dikenal sebagai nabi yang bisa berkomunikasi, memahami bahasa semua makhluk. Yang punya rakyat dari bangsa manusia, jin, dan hewan-hewan. Luar biasa. Nabi Sulaiman di samping Nabi juga raja. Yang punya rakyat semua makhluk. Mampu memahami bahasa burung. Faham dengan bahasa semut. Luar biasa Nabi Sulaiman ini. Kemudian suatu hari kebiasaannya setiap pagi mengadakan istilah kita upacara, apel pagi. Semua kumpul. Maka Nabi Sulaiman memperhatikan semua yang hadir. Dari bangsa manusia, hewan, dan seterusnya. Tapi ada yang belum hadir. Yaitu burung hudhud. Nabi Sulaiman bertanya kepada yang lain, di mana keberadaan hudhud, kok belum muncul, belum hadir. Tidak ada yang tahu yang lain. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, awas, nanti kalau hudhud datang kemari, sampai tidak bisa memberikan argumen, alasan mengapa terlambat, saya akan beri hukuman yang berat. Maka gak lama dari Nabi Sulaiman bicara seperti itu, datanglah burung hudhud ini. Merendah ke hadapan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, wahai burung hudhud, kemana saja Anda pergi? Mengapa Anda terlambat? Kalau Anda tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal, saya akan memberikan hukuman yang berat kepada Anda. Lalu burung ini menjawab, maafkan saya wahai Tuan Raja. Saya terlambat karena membawa kabar besar. Kabar apakah itu, wahai burung? Kata Nabi Sulaiman. Saya melihat, menyaksikan ada sebuah negeri namanya negeri Saba.
yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu artinya perempuan. Kalau laki-laki namanya raja. Negeri itu, wahai raja, dipimpin oleh seorang ratu yang cantik. Namanya Ratu Balkis. Tapi sayang, wahai raja, negeri itu rajanya bukan menyembah kepada Allah. Tapi ratu itu mengajak semua rakyatnya menyembah kepada matahari. Itulah berita yang bisa saya sampaikan mengapa saya terlambat datang, wahai raja. Akhirnya Nabi Sulaiman menerima alasan keterlambatannya burung tersebut. Bahkan Nabi Sulaiman akan berdakwah ke negeri Sabah itu yang burung hudhud telah menghabarkan cerita kondisi negeri Sabah yang menyembah bukan kepada Allah. Nah, dakwah itu lewat surat yang dibuat Nabi Sulaiman. Lalu surat itu yang menyampaikan, yang membawa adalah burung tersebut, burung hudhud. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman yang isinya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi pendek kata, burung hudhud saja karena ikut dalam penyebaran dakwah Islam, ikut membantu Nabi Sulaiman dalam berdakwah, pun Allah muliakan. Maka burung yang akan masuk surga ialah burung hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Kalau burung kita belum tentu, jamaah sekalian. Burung hudhud, burung yang telah berpartisipasi, telah memberi kontribusi, peran, pengorbanan kepada dakwah Islam di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian apalagi? Ada seekor anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, 7 pemuda di zaman dulu yang mendakwakan Islam, tetapi pihak raja tidak terima. Raja menyuruh sekian banyak tentara untuk menangkap pemuda ini untuk dibunuh. Karena dianggap menyebarkan agama yang salah. Mengusik ketentraman raja. Maka larilah ya, pemuda ini. Dan ada yang mengikuti, yaitu seekor anjing. Kemana arah pemuda ini berlari menuju, anjing pun mengikuti. Mengikuti dai, pemuda yang berdakwah ini. Sampai masuk ke dalam gua selama ratusan tahun. 300 tahun lebih. Maka kata ulama, anjing pun, anjing Ashabul Kahfi ini juga Allah muliakan. Ya, Allah akan memasukkan anjing ke dalam surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Jamaah sekalian, ini makhluk hewan yang najis dalam pandangan Islam pun ada connect, ada hubungan dengan agama Allah pun bisa menjadi mulia. Jadi intinya
wahai jamaah sekalian, benda mati ada hubungan dengan agama Allah, bisa menjadi mulia, bisa menjadi tinggi harganya. Kayak tadi batu Hajar Aswad, kayak batu Ka'bah, kayak kertas yang ditulis untuk menulis Al-Quran, kayak benda-benda masjid, ya, benda mati bisa mulia. Hewan-hewan ada connect, ada hubungan dengan agama Allah bisa mulia. Anjing pun bisa dimuliakan, bahkan bisa masuk surga. Masa iya kita manusia yang sebaik-baik ciptaan Allah, khairul makhlukat, tidak bisa menjadi makhluk yang mulia? Masa iya kita tidak bisa lebih baik daripada anjing dan burung hudhud? Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau kita sebagai manusia ada hubungan dengan agama Allah. Kita lebih bisa, lebih layak, lebih mampu untuk menjadi makhluk terhormat, untuk menjadi makhluk yang terbaik, yang lebih mulia daripada anjing Ashabul Kahfi, daripada burung Nabi Sulaiman. Kita orang Islam bisa lebih mulia, bisa lebih berharga dari segala yang ada kalau hidup kita dihubungkan dengan agama Allah. Artinya hidup harus taat kepada agama. Agama akan bisa memuliakan kita. Agama yang mulia akan bisa mengangkat derajat kita pemeluknya. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, yaitu manusia yang muslim, orang beriman yang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh akan menjadi mulia. Kemudian segala apa saja yang ada kaitan dengan agama pun akan dimuliakan oleh Allah. Harta kita, kalau kita hubungkan dengan agama Allah, akan menjadi mulia. Punya harta untuk sedekah, untuk menolong orang lemah, untuk membangun masjid, madrasah, untuk melaksanakan ibadah haji umroh. Itulah harta yang juga akan menjadi mulia. Kita punya jabatan, ya, kita pakai untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemakmuran rakyat, untuk menegakkan kebenaran, maka jabatan itu akan mulia, akan berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pejabat, dimanapun Anda berada, tolong perhatikan ini. Mumpung Anda masih punya jabatan yang strategis, gunakan untuk menolong agama Allah. Gunakan untuk membantu perjuangan Islam. Jangan sampai kita berjuang demi Islam menunggu pensiun. Kalau sudah pensiun, maka tidak berlaku lagi tanda tangan kita itu. Maka mumpung tanda tangan kita masih laku, gunakan untuk menolong, memperjuangkan agama Allah. Itulah barangkali kajian kita saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.